Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nur Ani, ST MMSI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Septian Krisna Putra dengan NIM 41825010055 dari program studi Sistem Informasi. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mengenai sistem informasi monitoring kinerja karyawan laundry. Langsung saja kita masuk ke slide latar belakang. Latar belakang, industri laundry saat ini berkembang sangat pesat dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemilik laundry membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu memantau proses kerja karyawan secara real time. Sistem ini digunakan untuk memonitoring proses laundry mulai dari pakaian masuk, proses pencucian, menyetrika, hingga pakaian selesai. Dengan adanya sistem ini, pemilik laundry dapat mengetahui produktivitas karyawan, keterlambatan pekerja, serta kondisi operasional laundry secara lebih cepat dan terorganisir. Rumusan masalah. Permasalahan pada laundry. Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada usaha laundry antara lain sulit memantau status pakaian pelanggan, proses pencatatan masih dilakukan secara manual, sulit mengetahui kinerja setiap karyawan, resiko pakaian tertukar atau hilang, pembuatan laporan membutuhkan waktu lama. Kita membutuhkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusinya adalah membangun sistem informasi monitoring laundry berbasis real time. Nah, ini fungsionalnya teman-teman. Kebutuhan fungsional sistem informasi laundry memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama, yaitu manajemen penerimaan pakaian, monitoring status laundry real time, penugasan karyawan, pelaporan kinerja karyawan, manajemen inventaris, manajemen pembayaran, notifikasi pelanggan. Manajemen penerima pakaian. Nah, di sini manajemen penerimaan pakaian, fitur ini digunakan untuk mencatat data pelanggan dan pakaian yang masuk ke laundry. Admin akan memasukkan nama pelanggan, berat pakaian, jenis layanan. Kemudian sistem membuat kode order untuk mempermudah tracking laundry. Tujuannya menghindari pakaian tertukar, mempermudah pencarian data, dan membangun monitoring laundry. Monitoring status laundry secara real time. Sistem ini dapat memantau status pakaian secara langsung mulai dari diterima hingga selesai. Status laundry meliputi diterima, dicuci, dikeringkan, disetrika, selesai, sudah diambil. Nah, dengan fitur ini pelanggan dapat dengan mudah mengetahui posisi pakaian secara real time, teman-teman semua. Lanjut, penugasan dan kinerja karyawan. Penugasan karyawan, sistem pembantu membagi pekerja kepada setiap karyawan sesuai tugasnya masing-masing. Contohnya, karyawan A tugasnya mencuci pakaian, karyawan B tugasnya mensetrika pakaian. Nah, pelaporan kinerja, sistem juga membuat laporan. Nah, jumlah pakaian dikerjakan, misalkan karyawan A itu 28 pakaian, karyawan B itu 10 pakaian. Nah, itu akan membuat dapat untuk mudah untuk mengetahui kinerja setiap karyawan. Lalu ada waktu pengerjaan dan juga tingkat produktivitas karyawan. Fitur ini membantu pemilik melakukan evaluasi kerja karyawan. Inventaris dan pembayaran. Inventaris dan peralatan sistem digunakan untuk memantau stok bahan laundry seperti deterjen, pewangi, plastik laundry, dan lain-lain sebagainya. Sistem juga memantau kondisi peralatan laundry. Pembayaran, sistem menghitung biaya laundry secara otomatis berdasarkan berat pakaian atau jenis layanan. Lalu kita bisa membayar laundry kita dengan beberapa metode, yaitu tunai, transfer, atau dompet digital seperti e-wallet ya, GoPay atau OVO. Lalu di sini ada notifikasi pelanggan. Notifikasi pelanggan, sistem ini dapat mengirim informasi otomatis kepada pelanggan melalui status laundry. Contohnya, laundry Anda sudah selesai dan siap diambil. Contohnya ini, pesan ini masuk melalui nomor handphone
melalui WhatsApp, yaitu kita mengirim pesan melalui WhatsApp melalui nomor yang sudah diberikan oleh pelanggan. Nah, pesan ini akan masuk secara otomatis jika laundryan pelanggan sudah selesai. Jadinya, fitur ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Lalu ada stakeholder system. Stakeholder system laundry ini terlibat dalam informasi laundry antara lain pemilik laundry, kasir, karyawan yang mencuci, karyawan yang mensetrika, serta pelanggan. Setiap stakeholder memiliki fungsi dan hak akses yang berbeda sesuai tugasnya masing-masing. Fungsi stakeholder, pemilik laundry memantau laporan, produktivitas, dan pengembangan usaha laundry. Lalu ada kasir yang bertugas menginput data pelanggan dan memproses pembayaran. Lalu ada karyawan, ini tugasnya memperbarui status laundry sesuai proses pekerjaannya. Nah, pelanggan juga memiliki stakeholder, yaitu melihat status laundry dan menerima notifikasi. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi adalah rancangan teknologi yang digunakan untuk menjalankan sistem laundry, yaitu terdiri dari arsitektur sistem terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebutuhan data. Nah, seluruh teknologi saling terhubung untuk mendukung monitoring laundry secara real time. Perangkat keras. Nah, di sini perangkat keras hardware digunakan seperti komputer. Android itu biasa digunakan oleh pekerja teman-teman seperti admin atau pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan ada karyawan A mencuci, mereka sebelum mencuci menginput terlebih dahulu pakaian sedang dicuci. Nah, biasanya nanti di sistem itu pakaian sedang dicuci masuk secara otomatis pakaian sedang dicuci, biar si pelanggan tahu apakah pakaian sudah diproses atau belum. Lalu ada printer yang tugasnya untuk mencetak barcode. Tuh, ada QR scanner, ada timbangan digital, router, wifi, dan juga cloud server untuk menyimpan data pelanggan serta data pekerja. Lalu ada hardware digunakan untuk membantu operasional dan monitoring laundry. Kita lanjut. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak software perlunak yang digunakan meliputi aplikasi, sistem operasi, database MySQL, web browser, software notifikasi, software keamanan. Software digunakan untuk mengelola seluruh proses sistem laundry yang berjalan, teman-teman. Lalu ada kebutuhan data. Kebutuhan data yang dibutuhkan dalam sistem laundry meliputi data pelanggan, data transaksi laundry, data detail pakaian, data karyawan, data status laundry, data pembayaran, data laporan kinerja, dan data inventaris. Data tersebut digunakan untuk membantu proses monitoring dan pengelolaan laundry. Lalu kesimpulan dari studi kasus ini adalah dari studi kasus yang kita ambil atau studi kasus yang sudah tersedia, yaitu adalah tentang laundry. Nah, dengan ini sistem informasi dapat membantu proses operasional menjadi lebih efektif, cepat, dan juga terorganisir. Serta sistem ini mampu memantau proses laundry secara real time, membantu monitoring kinerja karyawan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengelolaan data yang baik, usaha laundry dapat berjalan lebih efisien dan modern. Oke, sekian untuk video saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.